Nah, T2 itu sama dengan P2 per P1. Nah, ini pangkat K min 1 per K dikalikan T1. Nah, ini nanti ketemu T2-nya ya. Sekitar berapa ini? 1033,1 Kelvin. Nah, untuk yang keadaan 4, jadi sama kayak ini kan untuk kompresi ya, keadaan 2. Nah, kalau keadaan 4, nah dia ini untuk yang ekspansi. Nah, ekspansi ini untuk kompresi ya. Kompresi isentropik. Nah, jadi untuk ini keadaan keempatnya, jadi bisa menggunakan V-nya 4 ya. Jadi V4 per V3 itu sama dengan V1 per V2 dikalikan V2 per V3. Jadi ini bisa juga T2 per T1 pangkat 1 per K-1 dikalikan dengan T2 per T3. Nah, sehingga kita bisa menghitung T4-nya. Nanti ketemu untuk T4-nya ini berapa? Jadi rumusannya untuk T4 itu berarti perbandingan volume ya. Jadi ada ini V3 per V4 pangkat K min 1 dikalikan T3. Nah, ini sekitar 837 Kelvinan. Nah, dicari kompresi, disuruh mencari kompresi rasionya kan ya, di sini ya. Nah, kompresi rasio. Nah, ini R-nya. R-nya kan untuk yang pertama adalah V1 per V2 ya. Jadi bisa juga ini sama dengan T2 per T1. Nah, ini dipangkatkan 1 per K min 1. Nah, ini ketemu sekitar berapa ini? 22. Nah, 22 untuk rasio kompresinya. T2-nya kan ini T2-nya kan 1000 ini. Nah, untuk T1-nya itu kan ada 300 ya. Nah, untuk K-nya pakai 1,4. Nah, jadi untuk K-nya itu pakai 1,4. Terus untuk cut off rasio ya, untuk yang ke B, jadi cut off rasionya, cut off rasio ini berarti RC kan ya, rumusannya RC hubungan V3 sama V2 ya, jadi dia P-nya kan ini sama. Nah, jadi untuk cut off-nya ketemu berapa T3-nya? T3-nya tadi 2150 ya, dibagi dengan T2. T2-nya 1033,1. Nah, ketemu sekitar 2,08. Nah, ini untuk cut off rasionya. Nah, untuk yang C dicari apanya? Thermal efisiensi kan ya? Thermal efisiensi rumusannya gimana? Ya, untuk ini efisiensinya berarti W siklus kan ya? W siklus ditambah dibagi dengan Q-nya ya. Q 23. Nah, jadi W siklusnya berarti apa CP kali delta T kan ya? CP T3 min T2. Nah, ini dikurangi CV-nya untuk T4 min T1 dibagi dengan
Q23 itu CP kali T3 min T2. Nah, untuk CP sama CV ini bisa diketahui dari tabel A20 tadi itu. Nah, sehingga ketemu kan untuk efisiensinya. Jadi dari tabel A20 nanti diketahui CP dan CV-nya. Nah, ini untuk CP-nya. Jadi kita ada ini 1,005 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, untuk CV-nya itu 0,718 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, nanti efisiensinya jadi dia ketemu di sini. Nah, untuk yang D, MEP ya. Nah, MEP adalah W siklus dibagi dengan V1 per V2. Atau W siklusnya dibagi dengan V1 kali 1 min V2 per V1. Nah, kita tinggal nyari V1-nya ini kan ya. Nah, V1-nya ini bisa RT1 per T1. Nah, untuk R itu kan adalah ini ya, 8,314 kilojoule per 28,97 kilogram Kelvin. Nah, ini dikalikan dengan T1 300 ya. 300 dibagi P1. P1-nya ada 95 kPa. Nah, ini tinggal konversi aja 1 kPa. Ini 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 Newton per meter kuadrat. Nah, untuk kilojoule di sini kan ada ini ya, kilojoule ya. Ini ada kilojoule di sini. Nah, jadi tinggal kita kalikan 1 kilojoule dengan ini. Nah, ini 1 kali 1 kilojoule ya. Saya taruh sini aja, wis. Jadi kalau 1 kilojoule itu 1 kJ itu sama dengan berapa Newton meter? 10 pangkat 3 Newton meter. Jadi Newton meter itu adalah joule. Nah, nanti V1-nya ketemu, jadi MEP-nya ketemu. Untuk V1-nya ketemu 0,906. Nah, ini 0,906. Nah, jadi MEP-nya bisa ketemu. Ini untuk yang 13 ya. Untuk yang 9, 13. Nah, untuk yang dual bisa ini aja kita ini ya bisa lihat contohnya aja. Jadi mirip aja kayak di buku ya. Nah, untuk selanjutnya untuk ini, nah untuk hari ini jadi kita akan belajar ini ya adik-adik, siklus turbin gas untuk power plant. Nah, jadi untuk power plant-nya. Sebelumnya ada yang sudah baca bukunya? Ada yang sudah baca bukunya atau belum? Tentang ini, tentang siklus turbin gas power plant. Nah, jadi siklus yang akan kita bahas siklus apa? Ada yang sudah belajar? Brighton ya, Bu. Siklus Brighton. Ada yang sudah belajar apa itu siklus Brighton? Jadi kita akan ini ya, memodelkan siklus ya. Jadi siklus yang ada di power plant. Nah, jadi di sini ada turbin gas karena dia ini ya, sistem tenaga gas. Jadi turbinnya yang dipakai di turbin gas. Nah, kalau yang lalu kita belajar tentang kayak PLTU ya. Jadi dia sistem tenaga uap.
Nah, jadi yang dipakai itu adalah turbin uap. Nah, jadi dia dari uapnya kan dari boiler gitu kan ya. Terus dia menuju ke turbin. Nah, turbin uapnya. Nah, turbin menuju ke kondenser, kondenser ke pompa, pompa ini memompakan fluidanya ke ini lagi apa ke boiler lagi. Nah, itu adalah untuk power plant turbin ini, turbin uap. Nah, untuk turbin gas, nah jadi ini turbin gas, namanya gas. Jadi dia memanfaatkan gas sebagai fluidanya untuk memutar turbinnya dengan pembakaran internal. Nah, untuk turbin gas ini yang paling sederhana, jadi dia terdiri dari 3 komponen. Jadi dia ada kompresor, ada turbinnya, jadi dia udara dikompresikan, terus di sana ada ini ya, combustion chamber atau ruang bakar. Nah, di sana ada bahan bakar, ditambahkan bahan bakar di ruang bakarnya. Nah, terus ada turbin. Nah, turbinnya ini dia menghasilkan kerja, jadi kerja ya, W out, WT. WT ini berarti out dia. Jadi dia menghasilkan kerja. Terus ini, nah kayak gitu. Itu untuk sederhananya. Nah, sederhananya dia turbinnya ini. Nah, ini siklus dinamakan siklus terbuka ya. Jadi dia sederhana. Jadi dia ada emang tiga bisa standar udaranya gitu. Nah, jadi untuk ini, untuk analisis ini, analisis standar udara ini, jadi kita bisa mengasumsikan ya. Jadi ada asumsi yang selalu yang selalu dipakai ya. Jadi ini untuk kerja fluida itu adalah jadi fluida kerjanya itu adalah udara. Jadi adalah kayak gas ya. Nah, dia biasanya diasumsikan sebagai ideal gas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi temperatur naik. Nah, jadi ini akan jadi untuk temperaturnya itu akan naik dan dia dibawa ke ini, ke combustion atau ruang bakar ya, ke ruang bakar. Nah, ini dari temperatur naik, jadi dia itu karena adanya pembakaran. Nah, adanya pembakaran. Nah, pembakaran ini diselesaikan dengan adanya perpindahan panas ya. Perpindahan panas dari external source. Mohon maaf Bu Vika. Silakan. Mohon maaf Bu, Belum saya ini ya. Sepertinya Belum saya stop share Bu. Iya. Tadi sepertinya agak nge-lag gitu Bu. Jadinya Ibu stop share gitu. Oh, saya stop share ya. Iya Bu. Bukan dari whiteboard ya. Kayaknya dari whiteboard saya lupa share screen ya. Nah, jadi untuk ini, nah ini untuk turbin gasnya. Nah, ini ada sistem terbuka. Jadi tadi kan
paling sederhananya dia terdiri dari 3 komponen kan ya, kompresor, terus ada turbin, ada combustion chamber di sini. Nah, ini untuk siklus tertutup turbin gas. Nah, ini juga dinamakan ini ya apa siklus Brayton ya. Nah, jadi di sini diagramnya jadi bisa dilihat untuk siklus Brayton jadi terdiri dari kompresor, turbin, terus ada heat exchanger di situ. Jadi alat penukar panasnya. Jadi di situ ada key in ya, ada key in dan ada key out-nya. Dan W-nya ada W out-nya itu dari ini kompresor APC. Ini kerja dari kompresornya. Untuk arah panahnya, jadi dia ada 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi ada prosesnya, jadi dia menggunakan prinsip ini perpindahan panas ya. Dari proses pertama, jadi dia di ini, jadi pertama dia masuk fluida